Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris tentang artikel. Artikel ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sandang, yaitu menunjukkan benda yang ada di belakangnya tidak memiliki arti sendiri tetapi melekat pada benda yang diterangkan. Kalau dalam bahasa Inggris, artikel ini yang kita bahas pada kali ini adalah a, an, dan the. Jadi ada 3 tipe artikel. Kalau lebih dari satu namanya quantifiers. Ya. Untuk sekarang ini kita membahas tentang artikel, di mana ketiga artikel tersebut adalah a, an, dan the, beserta penggunaan dan latihan soalnya bagaimana. Dan ini berlaku untuk semua jenjang. Insya Allah nanti kalau diperhatikan bisa 10 menit mengerti dan tahu kapan menggunakan a, kapan menggunakan an, kapan menggunakan the, dan sudah tidak bingung lagi dan tidak terbalik bagaimana cara penggunaannya. Langsung saja seperti apa penggunaan artikel a, an, dan the kita lihat pada slide berikutnya dalam video ini. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita perhatikan dulu kalimat yang ada di dalam video ini. I have a pen and an apple. The pen is expensive but the apple is cheap. Ini ada 2 kalimat seperti ini. Dan ada bagian artikel. Ini ditulis dengan warna merah. Kira-kira artinya apa ini? Ya, sebelum kita lanjut, jika dirasa bermanfaat bahasan kali ini, maka mohon dukungan dengan cara subscribe dan komen pada video ini dengan komen yang bersifat membangun, supaya nanti bisa membuat kita semua menjadi belajar kembali tentang penggunaan-penggunaan tata bahasa Inggris dengan baik dan benar ya. Kita belajar bersama-sama ya. I have a pen. Saya memiliki a pen, sebuah pulpen dan sebuah apel. Nah, artikel ya, artikelnya a, an, atau the. 3 artikel itu ada 3, ada a, ada an, ada the. Yang kalimat pertama tadi, saya memiliki sebuah pulpen dan sebuah apel. The pen is expensive. Sebuah pulpen itu, nah ini nih, bagaimana ini? The pen is expensive but the apple is cheap. Pulpen itu mahal ya, tetapi apel itu murah ya. Terus bedanya apa? A, an, dan the ya. Dari kedua kalimat ini kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama adalah apa? A, an, dan the itu adalah digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya 1. Ini kalau dihapus I have pen, nah salah karena tidak tahu jumlahnya. Kalau bahasa Indonesia, saya punya pulpen. Nah ini kurang kata sandangnya, sebuah atau selusin atau sekodi. Ya, ada satuannya. I have a pen, saya memiliki sebuah pulpen dan sebuah apel. Sebuah pulpen itu, nah berarti kesimpulan yang pertama adalah a, an, dan the itu menunjukkan sebuah benda. Sama ya, a, an, the itu yang mengikuti bendanya pasti jumlahnya 1. Kemudian yang kedua, the menunjukkan benda yang sudah diketahui dengan jelas. The ini diketahui dengan jelasnya dari mana? Kan sebelumnya sudah disebutkan. I have a pen and an apple. The pen, berarti pulpen yang disebutkan tadi ini. Ya. Diketahui dengan jelasnya dari mana ini the pen? Kok bisa the pen? Pulpen kan banyak. Karena sebelumnya sudah disebutkan. Nih. Ya. An apple loh. Kalaupun sebelumnya tidak menyebutkan, apakah boleh menulis the? Boleh. Ya. Sudah diketahui dengan jelas. Contohnya the sun is shining. Matahari itu sedang bersinar. Ini tidak perlu disebutkan terlebih dahulu namanya matahari. Yang dimaksud ya matahari yang biasanya terlihat di setiap hari itu.
Atau close the door apa close a door? Close the door. Karena ketika orang melakukan perintah tutup pintu, itu pasti tahu pintu yang mana yang dimaksud. Dan rata-rata satu ruangan memiliki satu pintu. Close the door, tidak ada close a door. Karena the itu digunakan kalau sudah diketahui dengan jelas. Misalkan sambil menunjuk begini, ya, close the door please. Nah, kan tahu pintu yang mana yang ditunjuk tadi, kan begitu. Nah, berarti sebaliknya, a dan an menunjukkan benda yang belum diketahui secara jelas. Nih, baru pertama kali menyebutkan benda, kalau belum diketahui secara jelas, pakai a atau an. A atau an. Terus bedanya a sama an apa? Kalau a diikuti, kalau an diikuti apa? Bunyi ya. A diikuti oleh benda berbunyi konsonan. Ini diikuti bunyi konsonan. Pen. Pen ini kan konsonan, huruf mati. Sedangkan an diikuti oleh benda berbunyi vokal. An, apple, bunyinya vokal. Bunyi bukan hurufnya. Ya. Ini uniform, ini umbrella. Apaan? Kalau sama-sama belum diketahui. Ini adalah ini Kenapa? Karena tulisannya O, uniform, tapi bacanya Y. Bacanya Y, bunyinya Y, bunyi konsonan. Uniform. Kalau umbrella ini adalah apa? An umbrella. Ini tulisannya sama-sama O, tapi ini bacanya Y, uniform. Yang ini bacanya A, ya, vokal, umbrella. Maka di sini adalah an, di sini adalah kalau sama-sama belum diketahui bendanya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan and the menunjukkan benda jumlahnya 1. The menunjukkan benda yang jelas. Kalau atau an yang tidak jelas atau belum jelas. Pilih mana atau an? Lihat bunyinya. Kalau bunyi yang mengikuti konsonan, maka pakai Kalau yang mengikuti bunyinya vokal, maka pakai an, seperti itu. Kira-kira sampai di sini. Sebelum kita berlatih soal, ada tambahan pengetahuan tentang artikel an, dan the. Sehingga di dalam bahasa Inggris, kalau tidak ada artikel atau tidak ada penunjuk jumlahnya, dipastikan kalimat itu akan salah. Karena kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ya, pasti ada artikel atau quantifier. Ini aturannya artikel. Lanjut, kita ke soal. Nah, seperti ini soalnya. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat, mohon dukungan untuk memberikan subscribe dan komen yang bersifat membangun. Ya, bisa dihentikan dulu videonya, dikerjakan dulu. Gampang ini pilihannya isi an apa the. Gampang seperti penjelasan tadi. Kalau bendanya sudah tahu pakai the, kalau belum tahu pakai atau an. Pilih yang mana atau an, dilihat bunyi yang mengikuti. Kalau bunyi vokal pakai an, kalau bunyi konsonan pakai Nah, he has bla 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 motorcycle. Dia memiliki titik-titik motor baru ya. He has bla 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 new motorcycle. An apa the? Ya. An apa the? Sudah jelas apa belum ini? Belum, kan masih baru. He has, ya kan belum jelas, kan masih baru motornya. Kan belum diketahui dengan jelas. Maka jawabannya atau an. Pakai apa an? Dilihat bunyi yang mengikuti new. Ya, new ini bunyi konsonan, maka pakai apa? Ya. He has a new motorcycle. Nih, yang kedua. I want to buy, saya ingin membeli bla 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 umbrella. Jelas apa tidak bendanya? Ya belum jelas, wong masih mau dibeli ya. Kan belum tahu. Ya, pakai atau an. Atau an, umbrella. Pakai an berarti ya, seperti penjelasan sebelumnya tadi. I want to buy an umbrella. Kemudian yang ketiga, ya, Gangga adalah titik-titik sungai India.
Nah, sudah diketahui atau belum ini gangga ini? Sudah, kan sudah jelas namanya gangga. Berarti pakai the ya. Ini pakai the, kemudian yang belakang pakai an. Is an Indian river adalah sebuah sungai di India. Kenapa yang belakang pakai an? Karena sungai di India ini jumlahnya juga banyak, lebih dari satu. Ini belum diketahui secara pasti. Kalau yang ini, yang Gangga ini sudah jelas, yang Gangga ya. Sungai, ada sungai Yamuna, ada sungai Gangga. Ini yang sungai Gangga. Nah, kemudian yang keempat, kira-kira jawabannya apa? Apakah Jin? Apa the? Is Jin student? Your college, siswa di kampusmu? Kira-kira yang tanya ini sudah tahu atau belum? Kalau tanya seperti itu, belum tahu. Makanya is Jin apaan? Huruf S bunyinya S juga, maka ya. Is Jin a new student at your college? Apakah Jin itu siswa baru di sekolahmu, di kampusmu ya? Soal yang terakhir. Bisa dikerjakan dulu? Apa? Kira-kira jawabannya. Jangan lupa untuk diberikan subscribe dan komentar yang membangun untuk kita belajar sama-sama. I know bla 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 problem between you and him. Saya tahu ya masalah antara kamu dengan dia. Dia pakai an apa the? Kalau the itu sudah diketahui, an belum diketahui. Ini kan tahu jelas. I know, saya tahu. Maka jawabannya adalah the. Ya. I know the problem between you and him. Saya tahu masalah antara kamu dan dia. Nah, sampai saat ini semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang lebih. Dan selanjutnya adalah nah, ini dia. Terima kasih untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, dibagikan ke teman-teman kita yang lain supaya sama-sama belajar dan sama-sama mendapatkan manfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.